Hai teman-teman semua, kembali lagi sama aku Cynthia dan kali ini aku mau share dengan kalian tentang kisah Lieselotte yang aku baca di site resminya Tiroid Belanda. Dan sebenarnya aku udah lama ketemu pengalaman Lieselotte ini, cuman aku baru punya waktu sekarang untuk bacainnya. Dan pada saat pertama kali aku nemuin situs ini, di dalam situs ini belum terlalu banyak informasi, hanya pengalaman dari Lieselotte ini, dan kebetulan dia juga ngalamin hipertiroid yang Graves. Dan menurut aku kisah dia ini mungkin agak sedikit panjang ya teman-teman, tapi aku bakal bacain dari awal sampai akhir, karena dengan mendengar cerita dia dari awal sampai akhir kita baru bisa ngerti poin yang ingin dia sampaikan. Dan itu adalah poin yang juga aku ingin sampaikan, tips paling penting bagaimana kita bisa melewati pengobatan hipertiroid ini sampai selesai dan akhirnya berhasil. Semoga teman-teman yang terkena penyakit ini cepat sembuh dan tetap semangat. Ini dia kisahnya Lieselotte di Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, aku suka jalan-jalan santai di luar atau bersepeda gunung. Aku juga suka membaca dan fotografi. Olahraga yang biasa ia lakukan ini tidak mungkin lagi. Lieselotte belajar memandang tubuhnya dengan cara yang berbeda dan menghadapi olahraga. Pilihan lain membawanya pada gairah yang baru. Sebelum aku mengetahui ada yang salah dengan tiroidku, aku menderita banyak sekali keluhan seperti berat badan turun drastis, berkeringat, jantung berdebar-debar, nafas pendek, tangannya tidak bertenaga lagi, dan menjatuhkan barang-barang di saat-saat yang tidak menentu. Merasa sangat lelah dan terus-menerus merasa terburu-buru. Semua ini sangat melelahkan dan pergi ke dokter untuk diambil darah membuat aku lega. Akhirnya aku tahu apa yang terjadi dan ini bisa dijelaskan. Kemudian aku diberi obat. Ketika aku didiagnosis dengan penyakit Graves pada bulan Maret 2013, aku diberi resep obat dengan bantuan dokter dan spesialis dan mulai menyesuaikannya sehingga dapat mematikan tiroid, yang berarti bahwa berolahraga adalah hal terakhir yang ada dalam pikiranku. Aku masih sangat lelah dan hampir tidak dapat melakukan apapun. Aku sudah akan sangat senang jika aku berhasil melewati hari di sekolah. Setelah tiroidku mulai semakin baik dan aku diizinkan untuk minum obat lain yang membuat tiroid bekerja normal, energiku perlahan mulai kembali. Seiring berjalannya waktu, aku juga memiliki lebih banyak ruang untuk mulai berolahraga lagi. Aku sudah menjadi anggota pusat kebugaran selama bertahun-tahun dan selalu pergi ke sana dengan rajin sebelum aku didiagnosis tiroid. Tetapi pada saat itu semuanya terasa terlalu berat. Ambang batas itu terlalu tinggi dan aku memutuskan untuk mulai berlari. Pada saat keluar rumah, aku merasa baik-baik saja, tidak ada keluhan atau tanda-tanda bahwa aku merasa tidak enak badan. Seperti kebanyakan orang yang mulai berlari, aku mendownload kursus dan menaruhnya atau menyimpannya di iPod dengan sepatu olahraga lamaku yang aku masih simpan di atas gudang, dan celana jogging yang terlalu hangat. Aku mulai berlari 3 kali dalam seminggu. Aku sangat senang dan bisa melalui rute lariku dan bisa semakin lama semakin berlari dengan rute yang panjang tanpa harus beristirahat. Waktu aku hampir selesai lari 5 km,
aku membeli sepatu baru sebagai kado. Ini adalah kado terbaik yang bisa aku berikan kepada diriku. Karena dengan sepatu yang baru ini, cintaku terhadap lari dimulai lagi. Aku terus latihan dan akhirnya aku bisa ikut beberapa lomba lari. Ingatan-ingatan yang indah. Aku benar-benar memiliki banyak sekali ingatan-ingatan yang indah tentang lomba lariku. Pertama kali aku lari di Zwolle, kemudian di Großglockner Berglauf di Austria, 2 kali di Zandvoort, dan tentu saja lari maraton keduaku ada di Kasteel de Haar di Utrecht. Ini semuanya sangat banyak untuk dihitung ya, karena setiap perlombaan lari yang aku lakukan, aku punya ingatan-ingatan yang spesial. Tapi ada satu lomba yang aku bisa ingat kembali dengan senyum yang sangat lebar. Ini bukan lari yang biasa untukku, tapi ini adalah lari yang spesial karena aku berlari untuk organisasi Thyroid Belanda. Sebuah lomba lari dengan tujuan mulia, dan untuk yang pertama kalinya, event pertama kalinya di mana aku melakukannya untuk tujuan yang mulia. Lari ini untuk The Fish Potato Run, aku mengumpulkan €4.236,56 untuk organisasi Thyroid. Ini adalah total sumbangan yang luar biasa, dan aku melakukan hal yang sangat membanggakan, dan aku sangat berterima kasih dan bersyukur untuk ini. Di tahun 2015 aku boleh berhenti minum obat. Ini adalah berita yang luar biasa, tapi di sisi yang satunya aku memiliki perasaan double, perasaan yang menegangkan untuk diterima. Mein Lichaam was weer op zichzelf aangewezen. Tubuhku kembali normal dan aku harus melakukan semuanya lagi sendiri. Setelah aku terkena cedera lutut, aku disarankan oleh fisioterapi untuk melakukan olahraga angkat beban. Jadi olahraga beban. Dan olahraga beban dan lari adalah kombinasi yang sangat baik. Di samping aku nggak ada keluhan cedera lutut, aku juga menjadi semakin cepat berlari. Aku bahkan memecahkan rekor personalku dan aku merasa sangat kuat dan sehat. Di April 2018, aku melakukan lagi maraton, lari setengah maraton kedua setelah setengah maraton pertama yang aku jalani pada bulan Juni 2017. Ini terasa lebih dari sekedar berlari karena aku tahu aku bisa berlari lebih cepat. Daripada setengah maraton pertama, aku menetapkan waktu finish di 2 jam 25 menit. Aku tahu ini akan dapat aku capai. Ketika aku melihat jam tangan tepat sebelum garis finish, aku tahu pasti aku berhasil kali ini. Dan aku mengumpulkan sedikit kekuatan terakhirku dan berlari cepat ke garis finish. Ketika aku melewati garis finish dan melihat jam tangan, aku diliputi perasaan euforia. Aku telah mencapai lebih dari sekedar tujuanku dan berlari setengah maraton 12 menit lebih cepat daripada yang pertama kali. Ini adalah momen yang aku telah latih dengan sangat keras dan tidak dapat direnggut oleh siapapun. Kambuh. Dan yang tidak aku ketahui saat itu adalah bahwa itu menjadi kompetisi lari terakhirku. Ketika aku mulai berlari lagi, aku merasa ada yang salah dengan tubuhku.
Aku benar-benar tidak bisa bergerak maju dan aku mulai menderita masalah tiroid yang dialami di awal. Aku menghubungi dokter umumku lagi dan menelepon asisten dokter yang mengkonfirmasi. Proses sulit lainnya berupa kunjungan ke rumah sakit dan pengobatan pun dimulai. Sejujurnya, kali ini lebih sulit bagiku. Konfrontasi dengan hal-hal yang tidak dapat aku lakukan lagi terasa berat. Sekarang aku tahu apa yang terjadi padaku dan bahwa aku juga harus melepaskan banyak hal, terutama dalam bidang olahraga. Perawatan di rumah sakit sangat berat dan sayangnya hasilnya tidak sesuai harapan. Aku memilih jenis perawatan yang berbeda dari yang pertama dan butuh lebih banyak waktu juga energi untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Sungguh sangat mengecewakan ketika kita berpikir bahwa semuanya berjalan dengan baik, tetapi hasil tes darah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Pada awalnya, saya seringkali mendapatkan hasil yang lebih buruk dari yang aku harapkan. Menghadapi kekecewaan seperti ini adalah hal yang sangat sulit. Awalnya, hal seperti ini akan berlangsung selama berhari-hari dan aku sangat terganggu karenanya. Menyatukan diri setiap saat dan mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan bukanlah hal yang mudah. Pada saat-saat seperti ini, air mata mengalir deras dan aku membiarkan semua rasa frustasi dan emosi itu mengalir. Ini adalah sesuatu yang harus aku pelajari dan menjadi semakin baik. Untungnya, aku diberkati dengan orang-orang hebat dalam hidup yang membuat aku melewati saat-saat sulit ini. Terkadang sulit bagi mereka untuk memahami apa yang aku alami. Tetapi dengan berada di sana untukku, mengirimiku pesan yang manis atau memelukku, aku merasa sangat terdukung. Aku tidak membutuhkan lebih dari itu dan sangat menyenangkan memiliki orang-orang ini di dekatku. Kebahagiaan terkecil adalah kebahagiaan terbesar. Setelah sekian lama tidak pernah berlari, aku memutuskan untuk mulai berlari lagi. Karena semua yang telah aku lakukan dalam hal olahraga, aku tidak dapat melakukannya lagi. Tubuhku sangat lemah karena sakit, sehingga tidak mungkin untuk berlari. Namun, aku tetap melanjutkannya, karena sebelumnya aku bisa melakukannya, bukan? Di suatu tempat, aku juga merasakan tekanan yang sangat besar, karena aku juga merasa orang-orang mengharapkan hal itu dariku. Karena ya, aku adalah gadis dengan kondisi tiroid yang selalu melakukannya dengan sangat baik, dan menginspirasi orang lain untuk mulai berlari juga. Aku merasakan tekanan untuk berprestasi dan aku terus memacu diri sendiri. Aku terus-menerus melampaui batas tanpa menyadarinya. Setiap kali aku pulang dalam keadaan sangat lelah setelah berlari, aku hanya bisa pulih dengan tidur. Setelah berlari, aku merasa tidak berguna dan jika dipikir-pikir lagi, aku bahkan tidak dapat menikmatinya lagi. Terlepas dari semua itu, tidak ada tanda-tanda peringatan yang berbunyi dan aku tidak ingin menerima apapun dari orang lain. Aku memutuskan untuk menetapkan tujuan lagi. Aku hampir tidak memberitahu siapapun tentang hal itu karena aku ingin itu menjadi proyekku dan aku ingin mengejutkan orang-orang dengan comeback. Aku mendaftar untuk Skill Kerawang Love untuk kedua kalinya pada tahun 2019 dan berharap dapat memulainya tahun ini. Namun untungnya tidak berhasil lagi. Pada musim panas tahun 2019, aku dan pacarku kembali ke pegunungan Alpen Austria. Tentu aku membawa sepatu lari. Seminggu sebelum kami berangkat, aku tidak berlari karena aku sama sekali tidak bersemangat. Di lingkungan yang berbeda, suasananya berbeda, dan aku mengenakan sepatu lari dengan sedikit antusias dan benar-benar menikmati lari di lingkungan yang indah. Sekali lagi aku tidak tahu bahwa ini pasti akan menjadi lari terakhirku. Kami masih berlibur selama 3 hari ketika ligamen pergelangan kakiku terkilir. Saat berjalan di gletser, pergelangan kaki terkilir karena terbentur batu lepas. Awalnya aku tidak merasakan apa-apa karena mengenakan sepatu bot hiking yang tinggi dan kokoh. Aku merasa sedikit nyeri dan mengira itu nyeri otot yang sama sekali tidak aneh. Jika kita tidak terbiasa berjalan menanjak terus-menerus. Ketika aku melepas sepatu hiking di mobil, penderitaan itu dimulai
dan pergelangan kaki menjadi sangat bengkak dalam waktu singkat, sehingga aku tidak dapat lagi berdiri di atasnya. Keesokan pagi, aku pergi ke dokter yang berada di dekat perkemahan. Setelah mengambil gambar, aku diberi krup, penyangga, perban besar, dan obat penghilang rasa sakit. Itu saja tentu saja sangat menyebalkan, tapi pada akhirnya aku berhasil menerima situasi itu dengan baik. Tentu saya tidak bisa berbuat banyak sendiri, namun untungnya pacarku hampir selalu ada untuk membantu, dan jika tidak orang asing akan datang membantu. Sungguh istimewa dan menyenangkan melihat betapa membantunya orang-orang. Meskipun aku membayangkan liburan itu akan sangat berbeda. Cedera ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi padaku. Seperti kata pepatah, segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Aku benar-benar dipaksa untuk bersantai dan memulihkan diri dari segalanya. Aku sangat lega karena aku tidak bisa berlari di Slick Keram Lauf. Aku sebenarnya sangat takut dan tidak berani mengungkapkannya. Itu bagus dan aku bisa menerima bahwa itu tidak berhasil. Berkah tersembunyi. Cedera pergelangan kaki ini mengajarkanku banyak hal dan membuat pilihan yang baik, termasuk berhenti berlari. Karena tujuan latihanku di pusat kebugaran berubah, aku memutuskan untuk membatalkan keanggotaan dan mendaftar di pusat kebugaran lain. Aku membeli sepeda gunung dan menemukan gairah baru di dalamnya, belajar untuk bergerak dan menikmati olahraga dengan cara yang sehat. Dengan berlari, aku harus melakukan begitu banyak hal untuk diriku sehingga aku lupa untuk menikmati diri sendiri dan bahwa olahraga harus menyenangkan. Dengan bersepeda gunung, aku menemukan kesenangan dalam berolahraga lagi dan aku juga belajar dengan sangat baik untuk tidak melampaui batas. Sayangnya, pada bulan Agustus 2020 aku cedera lagi, kali ini di tulang ekor, yang berarti bersepeda gunung tidak memungkinkan lagi untuk sementara waktu. Selama waktu itu dan sampai sekarang aku mulai banyak berjalan dan menyadari bahwa hal ini juga bermanfaat bagiku, dan masih bermanfaat bagiku juga mendapatkan banyak kepuasan dari melakukan yoga dan peregangan. Pilihan yang dipaksakan. Mengalami cedera pergelangan kaki adalah hal terbaik yang bisa terjadi padaku. Cedera itu membuat aku membuat pilihan terbaik. Meskipun aku berolahraga dan berlatih, masih ada banyak hari di mana aku memiliki begitu sedikit energi sehingga mandi menghabiskan begitu banyak energi, sehingga aku hanya bisa tidur sepanjang hari. Ini bukan masalah kurang tidur, tetapi kelelahan yang sangat parah dan kronis. Aku pergi keluar malam atau mengunjungi festival seperti orang lain. Hanya saja aku tahu sebelumnya bahwa aku pasti butuh beberapa hari untuk memulihkan diri. Aku harus berpikir matang-matang tentang semua yang aku lakukan dan menerima kelelahan yang sangat parah yang datang setelah hal-hal yang menyenangkan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan orang dari orang yang aktif dan ceria, tetapi sayangnya ini juga kenyataan yang harus aku hadapi. Yang ingin aku sampaikan kepada semua orang yang memiliki penyakit atau kondisi kronis adalah bahwa membicarakannya dapat sangat membantu. Terkadang menyenangkan untuk berbicara dengan orang-orang yang mengalami situasi yang sama. Tetapi terkadang juga menyenangkan untuk berbicara dengan teman, pacar, tetangga, atau anggota keluarga yang tidak sakit. Yang terpenting adalah kita tidak mengharapkan mereka untuk memahami dengan persis seperti apa yang sedang kita alami, tetapi jelaskan apa yang sedang kita hadapi. Ketahui sendiri batasan kita dan pastikan kita dan tidak ada orang lain yang melanggarnya. Hari-hari yang buruk adalah bagian dari kehidupan, dan ketahuilah bahwa tidak apa-apa untuk tidak selalu bahagia. Terimalah hari yang buruk dan jika perlu, Anda dan kita juga dapat berbagi hal ini dengan seseorang, jika hal ini terasa baik bagi kita. Jangan lupa untuk menikmati hari-hari ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik. Rayakan hasil yang baik dan nikmati hal-hal kecil dalam hidup. Mengidap penyakit atau kondisi kronis dan tidak terlihat sangatlah sulit. Kita sangat menginginkannya, tetapi kita tidak selalu dapat melakukannya. Aku sendiri telah gagal ratusan kali sebelum aku menyadari apa yang berhasil dan baik bagiku.
yang ingin aku sampaikan kepada semua orang yang membaca cerita ini. Dengarkan tubuh kita dengan seksama. Tubuh kita sendiri memberitahu kita banyak hal, dan belajarlah untuk mendengarkannya dengan baik. Terlepas dari segalanya, banyak hal yang mungkin terjadi. Terkadang terasa seperti pencarian yang mustahil, karena tubuh kita terkadang dapat bekerja melawan kita. Tubuh kita mengambil langkah maju dan terkadang melangkah mundur. Terkadang berjalan baik dan terkadang ada rasa frustasi. Sangat penting untuk merawat diri sendiri dan sisanya akan datang dengan sendirinya. Oke, itu dia tadi ceritanya Liselotte yang menurut aku backgroundnya beda dengan aku gitu ya. Tapi dari kisah dia ini aku bisa relate banget dengan apa yang dia alami dan apa yang dia ceritakan, bahwa dia itu berusaha melakukan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi. Dia jadi lebih giat berlari gitu ya. Dan ternyata tubuhnya itu butuh istirahat gitu, dan itu yang juga aku alamin selama aku sakit Graves, sakit tiroid ini. Aku menjadi kayaknya itu adalah salah satu gejala dari tiroid, yaitu kita merasa seperti kita dikejar-kejar dan diburu-buru sesuatu. Dan itu yang membuat kita jadi semakin pengen melakukan banyak hal. Padahal sebenarnya tubuh kita itu sudah sangat lelah dan hanya butuh istirahat gitu ya. Nah, jadi dari ceritanya Liselotte ini, aku yakin teman-teman di sana yang juga mengalami thyroid Graves ini juga merasakan hal yang sama. Jadi kalau misalnya kalian masih pada fase yang merasa dikejar-kejar sesuatu, merasa harus melakukan banyak hal, mungkin kalian bisa coba tips ini, yaitu dengarkan tubuh kita, rawat diri kita, dan lebih santai. Dan semoga kalian juga bisa menemukan cara untuk merawat diri dan menjadi lebih tenang, juga mendengarkan tubuh dengan lebih baik. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga cepat sembuh ya. Bye.